Kita lanjut ya dari yang terakhir gua cerita itu. Terakhir gua cerita itu kan tentang gua kerja di Cimahi ya, yang di klinik gitu kan, yang di klinik pengobatan alternatif ya. Nah, karena di ini habis dari sini gua nggak kemana-mana, gua kerja nganggur lah ya di rumah. Jadinya kita langsung masuk ke tahun 2012, dimana gue mulai jadi cewek panggilan. Cewek panggilan di sini maksudnya jadi jadi tukang pijit ya, tukang pijit door to door gitu ya, dari dipanggil sama ibu-ibu. Gue nggak terima laki-laki karena sebelumnya waktu di alternatif kan gue bantu terima masa mijitin laki juga kan, rapiin yang laki. Kadang-kadang mereka tuh suka minta nomor WA, udahannya ngajakin aneh-aneh lah ya, ngajakin yang aneh-aneh. Gimana, satu itu gue nggak mau, kedua mijit laki-laki tuh capek banget beneran. Mijit satu orang laki-laki itu sama kayak mijit dua perempuan, bayaran sama, tenaga keluarnya double. Capek ya gitu kan. Jadinya gue nggak mau terima laki jadinya. Nah, di tahun 2012 ini gue udah nganggur, gue udah di rumah aja. Nah, kasus pertama itu adalah tetangga gue yang di bawah rumah. Jadi kan rumah gue di komplek, yang bukan rumah gue sih, rumah ibu gue nebeng sama ibu gue kan ya, gue ikut sama ibu gue. Jadi tetangga sebelah kiri, tetangga di gang sebelah kiri itu ceritanya anaknya sakit. Gua kan lagi ngobrol sama satu tante ya, tetangga di situ. Terus ada ibu-ibu lewat, ditanya sama si tante, "Dari mana, Bu?" katanya. "Oh, itu habis ngelihat anaknya si ibu ini gitu ya, lagi sakit. Sakit kenapa?" "Nggak tahu," katanya gitu kan. "Oh, sakitnya aneh," katanya, "panasnya aneh," katanya gitu. Terus kata si tante ini orang Chinese juga, namanya Tante Sin ya, kita manggilnya Tante Sin. Si Tante Sin ini tuh kan tahu gua gitu ya, gua kan suka cerita sama dia. Terus kata dia, "Nah, tengokin yuk," katanya, "siapa tahu lu bisa bantuin," katanya gitu kan. Udah, datanglah berdua sama Tante Sin ke rumahnya si ibu yang anaknya sakit. Ditengok, dilihat anaknya kan lagi di ruang tamu gitu ya. Terus gue liatin, ngobrol, gue mah cuma dengerin. Biasa kan kalau gue makan, kalau rame-rame cuma ngedengerin ya, nggak yang gimana. Terus si tante Sin nanya ke gue, "Gimana, Net? Menurut lu gimana tuh?" katanya tuh anak. Terus gue nanya sama ibunya, "Ini abis main bola ya?" kata gue tuh. "Ih, nggak tahu, dia nggak bilang," katanya. Ini coba ditanya sama mamahnya kan, "Kamu benar abis main bola?" kata ibunya. Terus kata anaknya tuh, "Nggak mau bilang tadinya ya, jawab yang jujur," katanya. Ya gue bilang, "Kamu main bolanya ini ya deket rumpun bambu," kata gue gitu kan, deket rumpun bambu. Terus bolanya masuk ke rumpun bambu, kamu ngambil ya ngambil bolanya ke situ, sama ada teman kamu tapi kamu yang masuk ya ke rumpun bambunya. Anaknya udah nggak bisa ngeles. Terus anaknya bilang, "Iya," katanya gitu. Terus anaknya kan panas kayak pantau udah. Terus udah gitu, nah ya ini, "Kamu tuh bukannya bilang sama ibu," katanya gitu ya, "Oh, kalau kamu tuh habis main bola udah tahu gini." Pokoknya dimarahin lah sama mamahnya gitu ya udah. Terus kata mamahnya nanya ke gua, terus Mama Sena, gua kan dikenalnya Mama Sena ya, "Mama Sena, ini gimana?" katanya gitu. "Anak saya harus gimana?" katanya.
Ya udah ibu, saya minta air lah, kata gue gitu kan, minta air sama kasih garam sedikit, kata gue gitu kan, kasih air sama garam sedikit. Udah, terus gua doain, ya bukan gua sih yang doain ya, kan kayak kemarin gua bilang ya, kalau yang di belakang gua udah ngedoain kan gua nggak ngerti jampe-jampenya apa, mantranya apa, bacaan apa, gua nggak ngerti gitu kan. Udah dibacain, ya udah ibu suruh minum, airnya nggak banyak, cuma sedikit doang, segini aja, minumin, kata gua gitu kan. Udah minumin. Udah tuh anaknya tiduran. Terus harus gimana lagi Mama Sena? Kan kalau si ibu ini mah sangat percaya ya, sangat percaya banget sama orang pinter gitu kan, sama dukun kayak begitu. Terus ibu ntar bikinin ini ya buat anaknya, buat si AA-nya mandi, kata gua tuh. Siapin air seember, air anget seember, pakein garam, doain surat ini sekian balik, surat ini sekian balik, surat ini sekian balik. Padahal gua itu dari gua baca 2 kalimat syahadat ya, masuk Islam September 2019 sampai kejadian itu gua belum megang Al-Quran. Sumpah, gue belum megang Al-Quran sama sekali gitu loh. Gue nggak tahu kayak begitu, kata gue tuh. Udah tuh sama Mama Sena aja tuh, katanya gitu kan. Terus gue bilang, ibu kan mamahnya, kalau ibu mamahnya itu yang doain, itu lebih mujarab daripada saya. Karena namanya doa ibu itu kan mintanya sungguh-sungguh, dengan sepenuh hati, minta kesembuhan untuk anaknya gitu, kata gua tuh. Jadi doa ibu itu yang lebih penting, lebih apa ya, lebih dijabah daripada doanya saya, gua bilang. Oh gitu ya, ya ntar kapan si AA-nya udah siap buat mandi, ibu bikinin aja kayak gitu, nanti udahannya jangan dielap, kata gua. Terus si ibu ini nanya, bawa ke dokter enggak? Mama Sena tetap harus dibawa ke dokter enggak? Ya iyalah, tetap harus dibawa ke dokter. Kan saya bantuin yang non medis, yang medisnya tetap ibu harus bawa ke dokter. Jangan sampai ada apa-apa, kata gua gitu kan. Soalnya kan saya mah ngobatin yang non medis, kata gua gitu. Oh iya Mama Sena, iya, katanya gitu ya. Udah habis dari situ, itu kan sore ya, udah sekitar jam 5 lah, gue pulang tuh jam 5 dari situ, jam 5-an. 2 hari kemudian itu ibunya datang ke rumah, terus bilang, Mama Sena makasih ya, katanya gitu. Udah sembuh si A-nya. Udah, itu kemarin tuh habis Mama Sena kasih minum air garam itu, air doa. Udah nggak lama tuh, jam 8 udah rerep, katanya udah turun panasnya, rerep kan udah turun gitu ya. Udah reda panasnya. Alhamdulillah Mama Sena. Terus langsung minta makan, katanya gitu kan. Oh ya udah tuh kalau kayak gitu mah alhamdulillah, kata gua gitu ya. Ya udah alhamdulillah tuh ibu kalau kayak begitu mah. Ya makasih ya Mama Sena ya, katanya gitu. Udah, ya enggak. Emang kalau ditanya ngasih duit enggak, ngasih apa enggak, emang persyaratan gua itu gua enggak boleh narifin. Mijit sama bantuin orang dalam hal kayak begini, gua tidak boleh narifin. Enggak boleh minta juga. Tidak boleh. Jadi kalau orang ngasih, gua terima gitu ya. Orang ngasih, gua terima apapun itu. Walaupun cuma rokok sebatang,
walaupun cuma pisang satu biji aja, satu buah, itu gue terima gitu loh, nggak boleh nolak gitu ya. Walaupun dikasih makanan yang udah basi, gue nggak boleh nolak gitu, dan nggak boleh ngeluh. Karena ada kejadian dimana gua ngeluh itu, gua 2 hari diceramahin di otak gua, dimarahin 2 hari gua, apa dimomelin gua tuh. Udah itu ya di tahun 2012 pertama tuh. Udah berapa lama dari situ, udah sekitar seminggu 2 minggu lah habis kejadian si anak itu. Tetangga di gang atas datang tahu sore. Assalamualaikum Mama Sena, kata gitu kan. Oh iya Bu, kenapa, kata gua. Mama Sena tolong liatin anak saya dong, kali ini anaknya perempuan. Iya emang kenapa Bu anaknya, kata gua gitu kan. Oh ya, yang si AA tadi kan umurnya udah remaja ya, udah 15-an gitu ya, udah 14-15 tahun yang tadi si AA tuh. Nah ini juga anak yang perempuan ini juga sekitar segitu umurnya. Itu si Mbak katanya, si Mbak itu udah saya bawa ke dokter 3 kali, ke 3 dokter yang berbeda, tapi sakitnya belum sembuh-sembuh juga, katanya gitu kan. Udah berapa lama? Ya udah hampir seminggu, katanya gitu ya. Namanya udah 3 kali ke dokter yang beda, semua dokter ngomongnya beda-beda gitu kan hasilnya. Jadi saya bingung. Tolong deh Mama Sena bantuin liatin ada apa, katanya gitu kan. Dah datanglah gua tuh, sama sore juga sekitar ya jam 4:30 jam 5 juga lah gua ke situ. Dan gua liatin anaknya kan cuma diem aja ya di kamar gitu kan, di kasur diem aja, nggak mau ngeliat gua, anaknya tuh nggak mau ngeliat gua. Terus ibunya nanya, gimana Mama Sena, katanya gitu kan. Ya ini maaf kalau saya salah, kata gua gitu ya. Ini anaknya ibu kan baru masuk SMA ya, kata gua gitu kan. Lagi diinin ya, lagi habis dipelonco gitu kan, habis di apa sih, kalau orang Sunda bilang kan digojlok gitu ya, karena dikerjain lah sama kakak kelasnya gitu. Ya baru beres katanya. Nah habis beres itu sakit Mama Sena, katanya gitu. Ini jadinya dia itu satu itu dia ini nggak mau ke sekolah karena dia kayak digoda-godain lah, dia nggak suka digoda-godain. Anaknya manis emang, dia digoda-godain sama kakak kelasnya pernah juga. Terus dia juga ada kesel waktu digojlok itu, waktu dikerjain tuh dia ada sakit hati lah, kata gue gitu kan. Nah yang ketiga, kalau ditanya ada yang nempel, enggak ada yang nempel tuh ada, tapi ya ini udah bentar lagi keluar sih ini, soalnya ngikutnya nempelnya udah semingguan lebih, kata gue gitu ya. Jadi bentar lagi ini udah mau lepas kok, udah mau pulang. Nggak terlalu berat lah, nggak terlalu gimana. Cuman yang jadi masalah di sini itu si Mbak tuh nggak mau ke sekolah karena itu tadi, dia nggak suka sama teman-temannya di sekolah, kata gue gitu. Jadi dia males ke sekolah sebenarnya juga, jadi dia tuh agak-agak stres apa gimana, kata gue. Oh gitu, emang bener Mbak ada yang kayak begitu? Si Mbaknya diem aja nunduk gitu kan. Dah terus gue cuman bilang, ini kalau buat yang ngelepasin yang nempel, kata gue, buat ngelepasin yang nempel ini aja siapin, kata gue tuh sama kayak si AA gitu ya, siapin ember
air seember, didoain ini sekian balik gitu kan. Oh iya Mama Sena katanya gitu kan. Udah di awal kan mamahnya bilang udah dibawa ke dokter 3 kali dan anaknya nggak mau makan gitu ya. Udah ya selama sakit itulah nggak mau makan gitu kan, sampai mamahnya pusing. Udah sama besok paginya waktu gua datang itu kan anaknya masih anget ya, badannya masih rada panas kan. Besok paginya sekitar jam 8 jam 9 lah si ibu datang ke rumah manggil lagi. Gue pikir ada apa gitu ya, takutnya kenapa-napa gitu kan. Gak taunya kata si ibu ini, Mama Sena makasih ya, makasih katanya. Tahu nggak, abis Mama Sena pulang terus dia minta mandi, abis mandi dia minta makan Mama Sena. Itu makannya banyak banget. Alhamdulillah gitu ya kata gua tuh. Ya alhamdulillah tuh ibu kalau kayak gitu mah. Terus ya udahlah, si ibunya ngamplopin ke gua gitu ya. Udah, ini buat Mama Sena sama Sena deh kata dia gitu ya. Ini buat Sena katanya gitu. Udah, ya alhamdulillah gitu kan, lumayan bisa buat anak gua makan. Tahun 2012 itu anak gue nomor 2 baru berapa umurnya, 7 tahun, udah sekolah, udah SD lah kelas 1, udah kayak gitu. Nah dari situ biasalah mijit biasa sampai sekali waktu gua mijit tetangga gua rada jauh, bloknya dia di bloknya rada jauh lah ya. Gua dipanggil itu sore abis maghrib mijitin dia, karena kan dia ngajar ngaji dulu ya, dia kan guru ngaji, ngajar ngaji dulu. Setelah itu dia cerita sama gua, Mama Sena bisa tolong bantu adik saya nggak? Adiknya guru ngaji ini kan laki, guru ngaji ini kan perempuan ya, adiknya tuh laki. Nah kita panggil aja guru ngaji ini Ani lah ya, kita sebut aja Ani, Bu Ani ini bilang kayak gitu. Emang kenapa adiknya Bu, kata gua. Nggak tahu, saya bingung. Sebenarnya sih bukan adik saya Mama Sena, tapi adik ipar saya. Kebenaran namanya juga sama saya, Ani juga. Cuman di sini gua robah aja ya, jangan Ani ya, namanya kan sama. Jadi Ina aja lah ya, kita balikin aja. Ani kakaknya si kakak ipar, Ina si adik ipar gitu ya. Nah itu si Ina katanya aneh, katanya belakangan ini katanya gitu. Aneh gimana? Nggak tahu gimana ya, bingung saya juga bilangnya. Lagi ngomong kayak gitu, ini kan mijitnya di lantai 2, kedengeran suara adiknya sama istrinya datang ke rumah gitu ya. Mama Sena tuh datang katanya gitu kan, lagi mijitin. Tadi dipanggil ke sini katanya gitu ya. Dipanggil lah gitu kan, Ruth katanya gitu ya, Ruth naik Ruth sini katanya gitu ya. Teteh di atas katanya. Udah naik tuh laki bini ke atas ngobrol. Ada Mama Sena katanya gitu ya. Iya kata gue gitu ya. Oh iya, ya udah mijit aja tuh diterusin. Ruth itu mana si Ina katanya, ini mama mau dikenalin ke Mama Sena katanya gitu kan. Itu sama si Rudi dipaksa-paksa sama suaminya gitu ya, dipaksa-paksa buat ketemu sama gua, nggak mau dia. Terus si Rudi dateng kan ke kamar,
aduh punten Mama Sena, itu si Ina nggak mau ketemu sama Mama Sena. Ah, kenapa? Kata gua gitu kan ya. Kenapa nggak tahu, nggak mau gitu ya, nggak mau ketemu sama Mama Sena, tuh diem aja tuh di luar tuh deket tangga, kata gitu ya. Udah, terus kan gua keluar sebentar gitu kan, ngelongok di pintu, lagi ini loh, lagi senderan, kakinya ditekuk begini gitu ya, lagi gini aja di dengkulnya, mukanya tuh di dengkul lagi begini aja, di mukanya tuh lagi nunduk aja, dianya lagi megangin dengkul gitu ya, lagi meluk dengkul begini aja. Udah gue liatin dari jauh, terus dia nengok sebentar, nunduk lagi. Kata gue, kenapa kayak orang yang ketakutan gitu kan, emang punya kenapa gitu. Padahal kan belum pernah ketemu sama gue. Kalau masih Rudi sih adalah berapa kali ketemu gitu ya. Kan anak gue ngaji di situ dulu kan, yang nomor 2 kan ikut sama gue ya, ikut jadi maksudnya Islam gitu. Udah beres mijit, teh haji, ngobrol. Itu pas udah gua mau pulang, mau kabur itu adik iparnya, ngeliat gua keluar dari kamar mau turun gitu mau pulang gitu, mau kabur, dipegangin sama si Rudi, teriak-teriak si Ina tuh, gak mau katanya, apa yang pakai bahasa Sunda ya, gak mau katanya, gak mau, pulang katanya gitu ya. Gak mau kenapa? Tuh Mama Sena aneh kan katanya. Kenapa ya itu ya, katanya gitu ya. Ya nggak tahu ibu, kata gue gitu. Terus nggak lama abis ditarik-tarik begitu sama suaminya, mulai kesurupan. Lah gue kan jadi nggak bisa pulang ya. Aduh Mama Sena bantuin katanya. Ini si Inanya malah jadi kesurupan kayak gini, kesurupan apaan, katanya gitu ya. Udah, terus pas gue ya maksudnya gue dibacain gitu ya, gimana, terus dia ngamuk, dia tuh cuma bilang, pergi kamu, saya nggak suka sama kamu. Lah emang kenapa, kenal aja enggak, baru sekarang ketemu kenapa nggak suka sama saya, kata. Iya kenapa, kata si Ibu Ani itu ya, kamu kenapa nggak suka sama si Mama Sena, katanya gitu ya. Enggak, saya nggak suka sama dia, katanya gitu ya, panas katanya gitu. Gue sih ketawa aja dalam hati ya, gue ketawa aja gitu ya. Udah baca-bacain apaan tahu, udah tenang. Itu dari jam berapa tuh, dari jam 9 dia udah mulai gak enak, udah mulai aneh, setengah 10 kesurupan. Gue pulang ke rumah itu jam 11 malam, dari habis maghrib ya, dari jam 7, jam 11 malam gue. Aduh repotnya, kata gue tuh. Udah tuh akhirnya gue pulang duluan, si Ina sama suaminya pulang belakangan, kan pulangnya ke kampung tetangga gitu ya, kampung sebelah sana gitu kan, rumahnya dekat lah dari si Bu Ani, dari komplek tuh nggak jauh. Udah besok sekitar jam 10 pagi si Rudi datang ke rumah. Assalamualaikum Mama Sena, kata gitu. Oh iya kenapa Ruth, Mama Sena bisa ini enggak ke rumah, ada apa emangnya, kata gua tuh. Itu si Ina kesurupan lagi kayak malam, udah berapa orang yang iniin nggak bisa kata gitu ya, nggak bisa yang iniin, yang apa ngeluarinnya nggak mau keluar katanya gitu. Kata gua tuh, ya udah dilihat dulu aja ya, nggak janji ya, kata gua tuh. Gua kan orangnya gitu ya, kalau gua ya lihat aja dulu gitu, kalau gua bisa gua bilang bisa, kalau nggak bisa ya pasti gua nyerah gitu kan, kalau gua kan orangnya apa adanya. Udah dibonceng lah sama si Rudi, dibawa ke rumahnya si Ina. Nggak taunya sampai rumah si Ina udah rame,
orang sekampung ada kali di rumahnya, itu di dalam rumah tuh udah ngariung, udah kumpul ya orang-orang tuh, dia di tengah-tengah lagi dibacain lah ayat kursi rame-rame gitu ya, tetangga-tetangganya gitu ya, ibu-ibu, bapak-bapak segala macam. Terus ada satu laki-laki lagi ngobatin gimana ya, kalau gue sih diem aja ya, lagi nggak mau lah ya ganggu kerjaan orang gitu kan, ya udah. Terus pas ngeliat gue dia langsung cemberut, udah saya pulang dulu katanya gitu ya, udah saya pulang dulu katanya, sambil cemberut lah ke gue. Kata gue tuh, gue mah diundang, kata gue gitu ya, mana gue tahu gitu kan. Udah di situ diobatin sama gue, ditanya ini siapa, biasalah diajak ngobrol, kalau gue kan suka diajak ngobrol gitu ya, dibaik-baikin gitu kan, dialem gitu ya, kalau kata orang makan dialem-alemin gimana marah-marah dia, ngomel-ngomel, nggak bakalan bisa kamu keluarin saya kayak gitu ya, nggak bakalan bisa kamu keluarin saya, diajak ngobrol halus nggak bisa gini sampai gua diludahin, sampai gua dicakar, abis tangan gua dicakar kayak apaan tahu. Gua mau udah diem aja gitu ya, gua dijambak kayak apaan tahu. Itu diludahin mah udah berapa kali gua cuh digituin terus sama si Ina tuh ya. Akhirnya kesabaran gua habis, gua bilang, jangan kamu pikir saya nggak tahu rumah kamu di mana ya, kata gua tuh. Saya bakar rumah kamu. Padahal mah dalam hati gue juga gue mikir ya, emang rumahnya di mana, gitu kan ya. Jadi apa ya? Yang ngomong siapa? Ya kalau guanya secara pribadi logikanya kan mikir, siapa ini, di mana rumahnya gitu kan ya, gue nggak tahu. Terus kata si jin dalam badannya si Ina tuh bilang, coba aja kalau kamu bisa nemuin rumah saya, coba aja kamu kalau bisa ngebakar rumah saya, sambil ketawa ngakak itu si Ina tuh, ngakak kayak pantau. Bener ya, awas kamu, lihat aja, bisa saya bakar rumah kamu, bisa saya nemuin rumah kamu, gue bilang gitu. Itu orang-orang pada di sekitarnya tuh pada pada ngeliatin gue gitu ya. Terus gue manggil si Rudi, ayo ke rumah lu, kata gue gitu kan. Ayo ke rumah kamu, kata gue. Ke rumah saya teh? Iya, rumah kamu. Yang di mana tuh? Di Tajur ya rumah kamu, kata gue gitu kan. Iya teh, ya udah ayo berangkat. Udah berangkat tuh ke Tajur, deket pom bensin situ ya. Udah, itu di jalan motor itu berat dan mau diadu terus ke mobil, ke lawan gitu ya, arah lawan kan, nama jalan besar kan, jalan raya. Itu kayak mau diadu terus tuh motor yang gua naikin berdua sama si Rudi, kayak mau diadu terus sama mobil. Kata gua tuh, sialan ya, gua sih baca-baca terus ya di motor tuh, gua baca-baca doa-doa terus gimana. Pas sampai rumahnya si Rudi, masuk rumahnya, langsung hawanya nggak enak. Ya Allah Rud, nggak enak amat rumah lu, kata gue gitu ya. Terus Rud, gue ke belakang rumahnya kan, Rud ini di belakang rumah lu ini apa? Tembok teh. Tembok kemana? Soalnya ini tempat tinggal tuh setan tuh, pohonnya ada di dalam, ada di belakang, kata gue gitu ya. Waduh, susah atuh teh, kata gitu ya. Emang susah kenapa? Ini mah tanah yang rumah gedong di sebelah, kata gitu ya. Teteh kan tahu kan rumah gedong yang tadi kita lewatin, yang gede banget, gedung putih, kata gue tuh. Iya, ini belakangnya kebunnya ini gedung putih, kata gue. Jadi gedung putih ini tuh kita nggak tahu itu punya siapa, itu selalu tertutup, sepi kayak pantau.
gitu ya. Udah, gimana caranya, akhirnya gua doa dulu di rumah si Rudi, kayak pantau gua doa dulu, kata gua tuh ya udah larut kita pulang, kata gua gitu ya, pulang bentar teh, kata gitu ya, bentar teh tunggu sebentar, kata si Rudi nyari apa, terus ya udah teh yuk kita pulang, katanya. Udah pulang pas lewatin jembatan, jadinya kan dari jalan raya itu ini jalanan. Jadi kalau jalan raya, kalau mau ke Gedung Putih kan gue dari sini kan. Jadi kalau mau ke Gedung Putih sebelah kiri jalan tuh ada ada aliran air, ada kali kecil lah gitu ya, tapi ya lumayan sih, sekitar 20 meteran mah ada gitu ya jaraknya dari jalan tuh. Jadi itu ada jembatan beginilah buat ke Gedung Putih tuh. Ya kata si Rudi, teh mau nyoba nggak, nanya dulu, kata gitu ya. Boleh deh, kata gue gitu ya, ayo boleh nanya dulu, katanya, siapa tahu kita bisa masuk, kata si Rudi. Udah nanya, ada satpamnya, Pak mau minta izin mau ke dalam boleh enggak, kata gue tuh. Mau ngapain emangnya, saya ada perlu. Aduh nggak bisa Bu, ini kan nggak bisa sembarangan orang masuk sini gitu ya. Jadi kan itu gedung nggak tahu punya jenderal, nggak tahu punya siapa, orang kaya siapa, gue kagak ngerti lah siapa yang punyanya itu. Tahu-tahu dari dalam itu ada satu motor mau keluar berdua, itu di motor tuh ada berdua. Terus nanya, ada apa ini Pak, kata gitu ya. Ini si ibu ini sama si AA minta izin masuk, katanya gitu ya. Emang ada perlu apa, mau kemana, ke dalamnya mau kemana. Ya gue ceritain lah begini, saya mau nyari, ada satu pohon jadi di belakang dekat kampung sana, di belakang, kata gue tuh. Bisa masuk enggak, soalnya ini istrinya lagi bermasalah, lagi kesurupan, yang masuknya tuh dari sana, dari belakang sana, kata gue gitu. Kebetulan ini tuh orang kantor, jadi dia bisa ngasih izin gitu ya. Terus oh ya udah, boleh masuk, tapi ditemenin ya Mas Satpam. Oh iya nggak apa-apa, ditemenin aja biar nggak ada disangka gimana, kata gue gitu ya. Ya udah Pak, nggak apa-apa, anterin aja ke belakang, katanya gitu kan. Udah, ambillah kita masuk ke kiri, ke belakang tuh. Boilah itu rumah gede banget kayak pantau ya, tanahnya nggak tahu berapa hektar itu. Ke dalam akhirnya nyari, mana ini rumahnya tuh jurik gitu ya, itu setan gitu kan, gimananya. Nah, ketemu apa enggak, kita lanjut lagi nanti ya. Kita potong dulu sampai sini ceritanya, besok kita terusin. Cerita ini panjang karena gua ngurus si Ina ini sekitar 2 bulanan. Jadi cerita ini bakalan panjang part-partnya, tapi lumayan agak seru gitu ya. Kita lihat aja besok atau lusa kita lanjut lagi ya. Oke? Bye-bye.